Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyujhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu limpahan nikmat kepada kita, yang di dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul azim. Yang artinya dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, dan jika kamu menghitung nikmatku, sungguh niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dalam ayat tersebut mengatakan bahwasanya betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh sebab itu jadilah kita manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selawat beserta dengan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita, panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan nantinya syafaat dari beliau. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Denny Irawan, yang mana tahu ada salah satu di antara anak-anak SD Negeri Wajo yang belum mengenali Bapak. Yang Bapak hormati atau yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Wajo, beliau Ibu Iva Fatani MPD. Yang saya hormati para guru maupun keluarga besar SD Negeri Wajo, dan yang saya cintai dan saya banggakan yakni anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri Wajo yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga diangkat menjadi Rasul. Pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di sini adalah momen bagi kita bagaimana kita mampu melihatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa merasa senang ketika Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini. Banyak cerita yang bisa kita dapatkan mengenai peristiwa Nabi Muhammad SAW dari lahir ke muka bumi ini hingga beliau meninggal. Nabi Muhammad SAW, beliau sama seperti kita. Beliau tidur, beliau berjalan, beliau makan, dan beliau bekerja. Tetapi Nabi Muhammad SAW dikatakan basarun lakal basori, manusia tetapi tidak sama dengan manusia pada umumnya. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad SAW mempunyai kedudukan yang sangat mulia, mempunyai suri tauladan yang sangat mulia. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW khatimul anbiya, penutup para nabi, wa imamur rasul, dan imamnya para rasul. Maka oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi kita, bagi anak-anak, bagi kita semua umat Islam dan umat di seluruh muka bumi ini senantiasa mentauladani sikap terpuji Nabi Muhammad SAW.
Jika ditanya siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mampu menjawabnya, karena kita sebagai identitas umat Islam, bagi anak-anak juga yang beragama umat Islam, maka harus mampu ketika ditanya siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebelumnya ada berpuluh-puluh bahkan beratusan nabi yang Allah utus di muka bumi ini, dan terakhir Nabi Muhammad SAW yang Allah utus di muka bumi ini ialah sebagai penutup para nabi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW turun ke muka bumi dan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi nabi dan rasul, maka setelahnya tidak ada lagi yang namanya nabi dan rasul. Maka kita harus yakin di dalam hati kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul bagi kita umat Islam dan seluruh umat manusia. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka sudah seharusnya kita mempunyai rasa cinta kepada beliau. Sudah seharusnya kita harus memahami biografi beliau. Sudah seharusnya kita juga mengamalkan ibadah-ibadah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Banyak cara-cara kita bagaimana menggambarkan atau mengaktualisasikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya bisa dengan sholawat. Jika kita tidak bisa sholawat yang panjang, maka kita sempatkan untuk sholawat yang singkat, yang mudah. Seperti apa? Saya akan mencontohkan seperti ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus diulang-ulang. Jika sudah terasa ringan, ditambah lagi dengan sholawat yang lainnya, yang menandakan bahwasanya kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cara yang lain kita bisa pahami dengan kita bisa memberikan aktualisasi kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan memahami riwayat kehidupan beliau, dengan mengenal atau mengetahui perjuangan beliau selama hidupnya. Maka ketika anak-anak ditanya oleh teman atau oleh guru, kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan di muka bumi ini, maka anak-anak harus mampu untuk menjelaskan, untuk menyampaikan kapan Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini tepatnya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Amul Fil atau tahun gajah. Kenapa pada tahun itu, pada kelahiran Nabi Muhammad SAW dikatakan Amul Fil atau tahun gajah? Karena pada peristiwa itu, pada tahun itu terjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat besar dan luar biasa. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa yang dimana pasukan Abraham hendak menyerang Ka'bah dengan pasukannya yang sangat-sangat banyak dan sangat kuat. Ketika pasukan Abraham hendak menyerang Ka'bah, Allah memerintahkan kepada burung-burung yang jumlahnya tidak bisa kita hitung seberapa banyaknya. Burung tersebut kita bisa mengenalnya dengan nama burung ababil, yang dimana burung tersebut membawa batu yang batunya diambil dari api neraka. Sungguh luar biasa panasnya. Ketika pasukan Abraham hendak menyerang Ka'bah, maka burung-burung tersebut menjatuhkan dari tangan, dari kakinya ke atas atau ke pasukan Abraham, sehingga ketika mengenai badannya atau mengenai pasukan Abraham, mereka langsung hancur terbakar. Nah, disitulah peristiwa yang luar biasa, yang dimana Ka'bah ini Allah lindungi dari serangan-serangan manusia yang tidak mempunyai iman yang kuat.
Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di rumah maupun dimanapun berada, maka kita harus mengenal sejarah Nabi Muhammad SAW, mengenal perjuangan Nabi Muhammad semasa hidupnya. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai yang namanya keluar biasa atau mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Ketika beliau lahir di tahun itu ada peristiwa yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW yang lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan juga dengan tanggal 20 April 571 Masehi, yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim, yang merupakan silsilah dari keluarga yang dimuliakan atau dihormati di negeri tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW dapat kita ambil garis besar bahwa Nabi Muhammad SAW lahir bukan dari orang biasa-biasa saja, tetapi dia ambil dari golongan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kehormatan yang sangat mulia. Inilah yang menjadi fitrah Nabi Muhammad SAW, sehingga nantinya menjadi nabi dan rasul. Silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW yang dimana ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab, yang dimana silsilah dari nenek-neneknya ibu dan ayahnya Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di sini Bapak akan menyampaikan mengenai silsilah Nabi Muhammad SAW yang dapat kita pelajari, yang dapat anak-anak pelajari dengan menghafalnya dengan menggunakan nada. Maka seperti ini dapat contohkan. Yang pertama ini silsilah Nabi Muhammad SAW dari jalur ayahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kujaimah bin Mudarikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Dan selanjutnya silsilah Nabi Muhammad SAW dari jalur ibunya. Muhammad binti Aminah bin Wahab bin Abdul Manaf bin Juhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Qujaimah bin Mudarika bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, itulah silsilah Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah dan jalur ibu. Ya, semoga anak-anak bisa menghafalkannya, setidaknya bisa mengetahui silsilah Nabi Muhammad SAW. Hal yang harus kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika lahir di muka bumi ini, Nabi Muhammad SAW lahir tanpa seorang bapak. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini dalam keadaan yatim. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan ibunya, yakni Aminah, ternyata ayahnya meninggal dunia.
Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW lahir di muka bumi ini, beliau dalam keadaan yatim. Sedih, emang sedih, tetapi beliau tetap menjadi orang yang mempunyai kepribadian yang sangat tinggi, mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Setelah usia Nabi Muhammad SAW beranjak menuju umur 8 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal kakeknya karena meninggal pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya diasuh oleh kakeknya kini diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib merupakan salah seorang yang bisa dibilang mempunyai banyak kekurangan harta, sehingga ada yang mengatakan bahwasanya kehidupan paman beliau yang bernama Abu Thalib ini dalam kehidupan fakir. Ketika Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW, Allah buka pintu rezeki baginya, sehingga Allah menghilangkan rasa fakir yang ada di dalam kehidupannya. Inilah keberkahan Nabi Muhammad SAW ketika pamannya mau menerima dan mengasuh Nabi Muhammad SAW. Melalui pamannya ini, Nabi Muhammad SAW banyak sekali belajar. Yang sebelumnya juga Nabi Muhammad telah banyak belajar di masa kecilnya, itu bagaimana mengembala kambing, diajarkan bagaimana bisa menjadi seorang pribadi yang mandiri. Dengan pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib diajarkan juga bagaimana cara berdagang. Diceritakan dalam sejarahnya, ketika umur Nabi Muhammad SAW 12 tahun, Nabi Muhammad sudah diajak untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, inilah kepribadian Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat terpuji yang biasa kita dengar, yaitu sidik, tabligh, amanah, dan fatwanah. Ketika empat sifat tersebut Rasulullah miliki dalam hidupnya, baik dalam menggembala kambing maupun berdagang, ternyata hal itu tidak sia-sia. Hal yang beliau lakukan ternyata sungguh mempunyai kemanfaatan yang luar biasa. Sehingga beberapa tahun kemudian, sehingga umur Nabi Muhammad sampai 25 tahun, yang dimana Nabi Muhammad SAW yang sudah mempunyai kemampuan luar biasa dalam berdagang, ternyata di dalam kehidupan Nabi Muhammad tersebut dijumpakan oleh salah seorang janda yang berusia 40 tahun yang bernama Siti Khadijah. Yang nantinya Siti Khadijah ini menikah kepada Nabi Muhammad SAW karena Siti Khadijah menyukai sifat jujur Nabi Muhammad dalam berdagang. Siti Khadijah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW merupakan seorang yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang bisa dikatakan beliau merupakan seorang ningrat atau keturunan yang dari orang-orang kaya. Ketika Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dan dijumpakan dengan Sayyidah Khadijah atau Siti Khadijah, sehingga Nabi Muhammad SAW menikah kepada Siti Khadijah, yang dimana Siti Khadijah umurnya pada waktu itu sudah memasuki 40 tahun dan umur Nabi Muhammad SAW baru memasuki umur 25 tahun. Beberapa waktu setelah pernikahan hingga usia Nabi Muhammad SAW masuk di umur 40 tahun, beberapa waktu sebelumnya Nabi Muhammad SAW sudah membiasakan diri untuk menghindari dari kerumunan-kerumunan manusia atau dari kehidupan-kehidupan manusia,
Nabi Muhammad lebih suka untuk menyendiri di gua yang bernama Gua Hira. Situ Nabi Muhammad SAW membawa perbekalan dengan roti yang berasal dari gandum dan membawa air untuk senantiasa menenangkan diri di Gua Hira tersebut, untuk menemukan kegelisahan yang sebelumnya Rasulullah rasakan ketika dalam mimpinya. Beliau selalu ditampakkan dengan hal-hal yang luar biasa. Diceritakan di dalam cerita tersebut, Rasulullah mimpi melihat fajar atau sinar fajar atau sinar cahaya yang sangat terang dalam mimpinya yang terlihat nyata. Mimpi tersebut dirasakan berkali-kali sehingga beliau memutuskan untuk memecahkan permasalahan atau memecahkan dari teka-teki mimpi yang ia rasakan dengan menyendiri di Gua Hira. Di situ Nabi Muhammad SAW beberapa hari terus menyendiri dan menghindarkan dari kerumunan manusia, hingga akhirnya Jibril yang merupakan malaikat Allah Subhanahu wa taala penyampaikan wahyu. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Iqra." Nabi Muhammad SAW tidak tahu apa yang ingin disampaikan, tidak tahu apa yang ingin dibacanya, sehingga malaikat memeluk erat tubuh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana bikira." Saya tidak bisa membaca. Dikatakan lagi oleh malaikat Jibril, "Iqra." Bacalah. Hingga 3 kali malaikat Jibril mengatakan seperti itu dan memeluk Nabi Muhammad dengan erat sehingga terucap, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam." Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kebanyakan atau secara umum masyarakat memahami bahwasanya ayat Al-Quran yang pertama kali turun dengan nas-nas atau dalil-dalil yang kuat, Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang merupakan ini adalah wahyu pertama yang Nabi Muhammad SAW dapatkan pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad mengulang kembali dengan terbata-bata, atau istilah lainnya dengan rasa yang takut. Nabi Muhammad kembali ke rumah dan meminta kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, untuk menutupi tubuh Nabi Muhammad dengan selimut. Dasiruni. Lalu Siti Khadijah mengatakan, "Apa yang kamu rasakan?" Rasulullah merasakan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, surat Al-Alaq tersebutlah yang pertama kali Allah turunkan melalui malaikat Jibril sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya menyimpan banyak sekali makna. Di antaranya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa baca. Dalam artian kita sebagai umat Islam, maka jangan sampai kita lupa bagaimana cara membaca. Terkhusus buat anak-anak SD Negeri Wajo, maka tingkatkanlah budaya untuk membaca. Karena dalam agama kita, agama Islam, kita sudah diajari bagaimana cara memotivasi diri kita untuk senantiasa membaca dan terus membaca. Baik itu membaca buku ataupun membaca lingkungan di sekitar kita. Apabila ada orang yang butuh bantuan, maka kita harus mampu atau harus sanggup untuk membantunya. Dan apabila ada orang yang kesulitan, kita bisa membantunya dengan cara memudahkan hal yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itulah mengenai sejarah singkat Nabi Muhammad SAW mengenai penerimaan wahyu pertama kali di Gua Hira,
yang merupakan kesan yang sangat-sangat luar biasa yang Rasulullah rasakan. Peristiwa turunnya atau nuzul Al-Quran tersebut diceritakan oleh para tafsir. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan yang biasa kita sebut dengan istilah nuzul Quran. Nah, disitulah peristiwa pertama kali Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga umur beliau sampai 62 tahun, yang kurang lebih Rasulullah pertama menerima wahyu pada umur 40 tahun dan meninggal pada usia 62 tahun. Kurang lebih selama 22 tahun Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa itu kita dapat pahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi ini bukan langsung menjadi nabi, tetapi Nabi Muhammad SAW ketika umur 40 tahun, di situ Rasulullah mendapatkan wahyu. Di situ juga Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW yang mempunyai 4 sifat terpuji yang sering kita pelajari di sekolah, yaitu Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat tabligh, mempunyai sifat syidik, mempunyai sifat amanah, dan mempunyai sifat fatonah. Selain mempunyai sifat syidik atau jujur, Nabi Muhammad SAW mempunyai juga sifat tabligh yang artinya menyampaikan. Ketika risalah datang, ketika wahyu Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi menyampaikan kepada umatnya. Dan yang ketiga ada amanah. Nabi Muhammad SAW amanah dalam berkehidupan, yang bisa kita lihat ketika Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad berdagang dengan amanah, dengan jujur. Dan yang keempat, Nabi Muhammad mempunyai sifat fatonah, cerdas. Walaupun dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis, tetapi Nabi Muhammad mempunyai kelebihan yang Allah berikan, yaitu berupa kecerdasan. Inilah yang merupakan sifat tauladan Nabi Muhammad SAW yang harus kita miliki dalam hati kita. Bagaimana kita mampu berkehidupan dengan kehidupan yang jujur, bagaimana kita dalam berkehidupan mempunyai sifat tabligh, menyampaikan amanah, dapat dipercaya, maupun menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, sehingga kita mampu untuk bersaing dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maupun dapat bersaing dengan orang-orang di luar sana. Ada suatu cerita yang sangat menyedihkan yang Rasulullah SAW alami, di mana di suatu pasar di kota Madinah terdapat seorang nenek Yahudi tua, buta matanya, tetapi masih lancar dalam pembicaraannya, masih lancar dalam berbicara. Nenek tersebut merupakan seorang pengemis yang berada di pinggir pasar. Setiap orang yang melewati dan memberikan sesuatu kepada nenek tersebut selalu disampaikan, "Hai pulang, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang pembohong. Maka jangan kamu dengarkan suaranya, jangan kamu dengarkan ucapannya." Nabi Muhammad merupakan seorang yang punya sifat tercelah, sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad sendiri memberikan makanan. Nabi Muhammad juga dikatakan seperti itu, tetapi Nabi Muhammad menahan amarahnya. Nabi Muhammad dengan tenang mendengarkan apa yang disampaikan oleh nenek-nenek Yahudi tersebut. Hal yang luar biasa, hal yang berbeda dengan orang-orang lainnya. Nabi Muhammad ketika menyampaikan nenek tersebut, Nabi Muhammad selalu memberikan makanan
pada nenek tersebut, yaitu berupa roti yang dimana roti tersebut telah dikunyah terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad SAW, dan ketika diberikan atau disuapkan ke nenek tersebut tidak kesusahan untuk menelannya. Dan nenek tersebut tidak tahu bahwasanya beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Tiap hari Rasulullah lakukan seperti itu, dan Rasulullah juga mendapatkan suguhan atau mendapatkan informasi mengenai dirinya yang selalu dijelek-jelekkan, yang selalu diburuk-burukkan mengenai pribadinya. Hingga beberapa waktu kemudian Allah panggil Nabi Muhammad SAW di hadapannya. Ini Allah cabut umur Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi Muhammad, perbuatan apa yang biasa Rasulullah lakukan sebelum meninggal? Maka istrinya mengatakan, Rasulullah selalu memberikan makanan terhadap nenek Yahudi yang berada di pinggir pasar sana. Ketika itu Abu Bakar hendak memberikan makanan kepada nenek tersebut. Abu Bakar juga mendapatkan cerita bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang pembohong, maka janganlah kamu dengarkan ucapan dan pembicaraannya. Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Nabi Muhammad adalah seorang yang punya perilaku buruk. Ketika Abu Bakar hendak memberikan makanan atau memberikan roti kepada nenek tersebut di mulutnya, maka nenek tersebut secara spontan atau secara langsung memuntahkan makanan tersebut dan membuangnya dan mengatakan, siapa kamu? Abu Bakar masih dalam keadaan terdiam, lalu mengatakan nenek tersebut, siapa kamu? Abu Bakar mengatakan, saya adalah orang yang biasa memberi kamu makan. Tidak, kata nenek tersebut. Karena nenek tersebut merasakan hal yang berbeda, yang dimana sebelumnya Rasulullah SAW memberikan makanan tersebut yang terlebih dahulu dikunyah oleh Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar menangis dan bersedih. Dia mengatakan kepada nenek tersebut, wahai nenek Yahudi, ketahuilah, orang yang biasa memberi makan kamu itu, yang memberi kamu dengan kelembutan, beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah orang yang senantiasa kamu jelek-jelekan, yang senantiasa kamu buruk-burukkan kehidupannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketahuilah bahwasanya beliau telah meninggal dan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ketika itu juga nenek tersebut menangis, bersedih sangat-sangat mendalam karena perbuatannya yang ia lakukan sungguh amat zalim. Disinilah kita bisa ambil hikmah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai jiwa-jiwa yang sangat mulia. Rasulullah tidak akan membalas bagi siapa saja yang mencaci akan kepribadian beliau, tetapi ketahui bahwasanya Rasulullah sangat marah ketika agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dicaci dan direndahkan. Nah, disinilah kita pahami bersama, jangan sampai kita sebagai umat manusia, ketika pribadi kita yang sedikit saja disentuh orang lain, kita langsung marah-marah, tetapi ketika ibadah kita diganggu atau dirusak orang lain, kita malah diam. Maka tetap tanamkan jiwa rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan senantiasa mentauladani sifat-sifat terpuji. Yang seharusnya menjadi idola dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan bagi anak-anak SD Negeri Wojo. Nah, disinilah acara inti yang mungkin menyenangkan buat anak-anak.
menjadi motivasi buat anak-anak. Bapak akan memberikan 2 pertanyaan dan setiap pertanyaan hanya boleh dijawab oleh 1 orang. Dan setiap orang yang menjawab pertanyaan tersebut akan Bapak berikan pulsa sebesar 25.000. Maka untuk 2 pertanyaan ini dengan 2 orang yang menjawab akan Bapak kasih pulsa 25.000 dengan berkomentar di bawah video ini. Menjawab pertanyaan kemudian diisi juga dengan nama dan kelasnya. Bapak akan memberi pertanyaan yang pertama. Di mana Nabi Muhammad SAW menyendiri atau menghindari atau menjauhi dari manusia? Yang di tempat tersebut Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Lalu pertanyaan yang kedua, dengan siapa pertama kali Nabi Muhammad SAW menikah dan pada usia berapa? Nah, itulah 2 pertanyaan yang Bapak sampaikan pada acara ini, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bagi anak-anak yang beruntung. 2 anak-anak yang beruntung akan mendapatkan pulsa dari Bapak. Jangan lupa ketika menjawab pertanyaan diiringi dengan jawaban, nama, dan kelas. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat. Semoga pada acara ini menambahkan keimanan kita, menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nantinya siswa-siswi SD Negeri Wojo mempunyai sikap semangat dalam belajar. Karena dalam Al-Quran dikatakan pertama kali yang turun di muka bumi ini, Iqra, bacalah, dan terus bacalah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.